Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan Rizal Mustari, absen 5 dari Prodi WKPI kelas A angkatan 2022 Institut Agama Islam Negeri Madura. Di sini saya akan membuat video tentang peran dan fungsi teknologi informasi dalam bimbingan konseling. Nah, sebelum membahas peran dan fungsinya, alangkah baiknya kita tahu apa sih itu teknologi informasi. Teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi, yaitu komputer, dengan alat komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video yang bisa menyimpan data dengan mudah. Contohnya seperti HP, laptop, dan semacamnya. Lebih gampangnya, teknologi informasi ini adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh individu. Jadi dengan teknologi informasi ini, penyampaian informasi itu akan sangat lebih mudah. Nah, teknologi informasi ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini saya akan membahas tentang kelebihan teknologi informasi dalam bimbingan konseling. Yang pertama, pembelajaran dari mana dan kapan saja. Nah, dengan bantuan teknologi informasi ini, kita bisa belajar di mana saja dan kapan saja, tergantung konselor. Jadi kita tidak harus bertatap langsung di sekolah, namun kita bisa berbimbingan di rumah atau di minimarket atau di tempat-tempat lain dengan menggunakan teknologi informasi ini. Terus yang kedua, bertambahnya interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan guru. Yang ketiga, menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas. Nah, dalam teknologi informasi ini bisa mencakup ratusan bahkan ribuan peserta didik dalam satu kali pembelajaran. Contohnya di aplikasi Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Nah, ini memudahkan guru BK atau konselor dalam membimbing peserta didiknya. Yang keempat, mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi. Nah, dari teknologi informasi ini kita dapat mudah menyimpan materi dengan aman. Tanpa kita harus menenteng-nenteng buku setiap hari, kita cukup membawa HP atau laptop, dan di situ akan tersedia semua materi yang akan kita berikan kepada peserta didik kita. Kemudian di sini ada kelemahan teknologi informasi dalam bimbingan konseling. Yang pertama, belum terdapat data-data atau fakta informasi yang objektif dari klien sehingga pemecahan masalah kurang jelas. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kekurangan teknologi informasi dalam media BK itu, kita sebagai konselor tidak bisa memahami secara langsung apa yang diderita oleh klien kita, oleh konseli kita, karena kita tidak bisa melihat langsung ekspresi ketika konseli kita itu menceritakan masalah mereka. Nah, itu kekurangan. Terus lagi, kegiatan konseling melalui teknologi informasi dapat menimbulkan jarak baik secara fisik maupun psikis di antara konselor dan klien. Nah, sekarang kita masuk ke peran. Apa sih peran teknologi informasi dalam bimbingan konseling? Nah, teknologi informasi dalam bimbingan konseling itu berperan untuk membantu dan memudahkan konselor dalam menangani konseli yang tidak memungkinkan untuk mengadakan pertemuan, apalagi di masa COVID-19. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di kelebihan, nah di sini dapat memudahkan konselor untuk menangani konseli dengan jarak jauh. Nah, dengan teknologi informasi ini, kita bisa berbimbingan langsung di rumah atau di mana saja, karena kemudahan untuk berinteraksi di media sosial itu sangat baik.
Sekarang kita masuk ke fungsi. Fungsi teknologi informasi dalam bimbingan konseling. Yang pertama di sini menjaga kerahasiaan suatu data karena dengan teknologi memungkinkan untuk menguncinya dan tidak sembarang orang dapat mengaksesnya. Nah, dalam teknologi informasi ini kita dapat mudah menyimpan data-data klien kita, data-data konseling kita tanpa ketahuan oleh orang lain. Terus memudahkan konselor untuk mengolah data, memberikan kesempatan kepada individu untuk berkomunikasi lebih baik dengan menggunakan informasi yang mereka terima tanpa perlu bertemu secara fisik. Terus menjadikan teknologi informasi sebagai alat dalam suatu program kegiatan sehingga kegiatan tersebut lebih teratur dan terstruktur. Terus yang terakhir, membantu individu maupun kelompok untuk dapat berkomunikasi dengan lebih mudah dan relatif murah dalam pelaksanaan konseling. Nah, relatif murah artinya kita tidak perlu datang ke sekolah, tidak memerlukan uang bensin. Kita hanya perlu kita hanya perlu menggunakan pakai data untuk berinteraksi dengan guru BK. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.